Meneladani akhlak Nabi. Akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Maksudnya, diriwayatkan dari Aisyah bahwa pada suatu hari, Abu Bakar menemui Aisyah, ketika itu ia bersama dua hamba sahaya perempuan yang sedang bernyanyi sambil memukul rebana. Padahal waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tiduran dengan menutup tubuhnya. Abu Bakar membentak kedua hamba sahaya perempuan tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kain yang menutup muka beliau dan berkata, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, kerana hari ini adalah hari raya, muttafaq alaih. Bergaul dengan baik merupakan bersikap baik kepada orang lain, sikap ini memerlukan seorang muslim yang memiliki akhlak islami. Kerana orang yang mampu memiliki sikap bergaul dengan baik terhadap orang lain, berarti ia merupakan orang yang sabar, lembut, murah hati, gemar memaafkan, jujur, memiliki sifat, ifah, menjaga kehormatan diri, dapat dipercaya, zuhud dan tawadu. Sifat-sifat tersebut dan juga sifat yang lain dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, beliau telah menunjukkan teladan kepada kita semua dengan sikap yang beliau praktikkan dalam memperlakukan dan mempergauli para sahabat, istri-istri, saudara maranya dan juga seluruh umat Islam dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mampu menguasai hati dan jiwa para sahabat, sehingga kecintaan mereka terhadap beliau jauh melebihi kecintaan mereka kepada sesuatu yang lain. Ungkapan yang selalu mereka gunakan dan selalu mereka sebutkan ketika sedang berbicara dengan beliau adalah, Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, yang artinya, saya menebus Anda dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Sikap memperlakukan dan mempergauli dengan baik yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya terbatas pada para sahabat beliau sahaja, akan tetapi mencakup semua kaum perempuan, saudara mara, orang lain dan juga budak-budak kecil, baik itu dilakukan ketika berada dalam perjalanan ataupun tidak. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap para sahabat, beliau memperlakukan dan mempergauli mereka dengan baik dan lembut. Beliau memanggil mereka dengan sebutan nama julukan mereka, nama julukan yang diawali dengan kata Abu atau Hal itu dilakukan sebagai tanda hormat kepada mereka dan juga untuk membahagiakan hati mereka. Jika terdapat seseorang di antara mereka yang belum memiliki nama julukan, maka beliau akan memberinya, sehingga untuk selanjutnya ia dikenal dan dipanggil dengan nama julukan tersebut. Beliau memberi nama julukan kepada Suhaib bin Malik dengan sebutan Abu Yahya, kepada Abdullah bin Mas'ud dengan sebutan Abu Abde al-Rahman, padahal ia tidak memiliki anak. Memberi nama julukan kepada Anas bin Malik dengan sebutan Baklah dan memberi julukan kepada dan Abu Bakrah dengan namanya sendiri dimaksudkan dengan sebutan Abu Bakrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi nama julukan terhadap budak-budak kecil, seperti nama julukan Abu Umair yang beliau berikan kepada saudara Anas bin Malik. Kisahnya adalah seperti berikut, Anas bin Malik memiliki saudara lelaki yang bernama Umair, ia memiliki teman bermain berupa seekor burung kecil yang dikenal dengan nama Al-Nagru. Pada suatu ketika burung tersebut mati, hati Umair pun bersedih. Melihat Umair nampak bersedih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi pada diri Umair? Dikatakan kepadanya, burung kecil yang menjadi teman bermain telah mati. Kemudian beliau berkata kepada Umair, wahai Abu Umair, apa yang telah terjadi pada Al-Nugair? 1. Beliau juga memberi nama julukan terhadap kaum perempuan yang telah memiliki anak. Seperti halnya beliau juga yang memulai memberikan nama julukan terhadap kaum perempuan yang belum memiliki anak. Sebagai contoh, nama julukan Abdillah yang beliau berikan kepada Aisyah R.A. yang dimaksudkan dengan Abdullah di sini adalah anak lelaki saudara perempuan Aisyah, yaitu Abdullah bin Zubair. Beliau juga memberikan sebuah nama julukan Khalid kepada seorang perempuan, padahal pada waktu itu perempuan tersebut masih kecil. Di antara faktor yang menyebabkan para sahabat sangat mencintakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap dan perlakuan beliau kepada mereka yang sangat baik dan lembut. Di bawah ini saya akan menyebutkan 6 hadits yang menjadi bukti bahwa beliau benar-benar memiliki sikap mempergauli para sahabat dengan sangat baik dan lembut. 6 hadits tersebut adalah seperti berikut. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjabat tangan dengan seseorang, maka beliau tidak akan melepaskan genggaman tangannya kecuali orang yang berjabat tangan tersebut melepaskan genggaman tangannya terlebih dahulu. Pada suatu waktu, ada seorang hamba sahaya perempuan yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia memegang tangan beliau dan mengajak beliau pergi untuk suatu keperluan pribadinya.
Beliau menurutkan kemauan yang diinginkan hamba sahaya perempuan tersebut dan beliau tidak akan meninggalkannya sampai ia mendapatkan apa yang diinginkan. Setiap ada seseorang yang mengajak bicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak akan memalingkan mukanya dan berlalu pergi kecuali orang tersebut yang memulakan pergi terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memotong pembicaraan seseorang, kecuali jika ia telah melanggar batas. Pada kebiasaannya, beliau akan memotong pembicaraan mereka dengan cara melarang mereka atau dengan berdiri. Setiap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan salah satu sahabat, maka beliau akan memulakan untuk mengajak berjabat tangan, kemudian memegangnya dengan erat dan penuh persaudaraan. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulakan mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang terkenal sangat ramah dan mulia, ia selalu memuliakan setiap orang yang datang untuk bertemu dengan beliau. Bahkan kadang-kadang beliau membentangkan rida untuk para tetamu dan mempersilahkan mereka duduk di atas bantal yang sebelumnya beliau duduk di atasnya. Jika mereka menolak, maka beliau akan memaksanya sampai mau. Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika ada salah seorang dari kelompok Bajilat al-Ab'al, ia adalah Jarir bin Abdullah al-Bajali, datang ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh sesak oleh para sahabat. Ia berusaha mencari tempat duduk, namun tidak menemukannya, akhirnya ia duduk di pintu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melipat rida beliau dan melemparkan ke arah Jarir dengan berkata, "Duduklah di atas rida ini." Jarir mengambil rida tersebut, namun tidak ia gunakan untuk duduk akan tetapi ia tempelkan ke muka dan menciumnya sambil menangis. Kemudian ia kembalikan rida tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, "Saya tidak akan duduk di atas rida, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakanmu seperti halnya kamu telah memuliakan saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke kiri dan ke kanan dan berkata, "Jika datang kepada kalian seseorang yang mulia di antara kaumnya, maka muliakanlah dirinya." Di antara adab atau akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia adalah beliau tidak pernah menjulurkan kedua kaki beliau saat sedang duduk bersama para sahabat. Jika ada seseorang yang berbisik kepada beliau, maka beliau tidak menolehkan atau menjauhkan kepala beliau sampai orang yang berbisik tersebut menjauhkan kepalanya dari beliau. Beliau juga selalu memberi nasihat agar selalu menjaga sikap lemah lembut. Nabi bersabda, maksudnya, sesungguhnya sifat lemah lembut tidak terdapat pada sesuatu kecuali akan menjadikannya baik dan indah. Dan sifat lemah lembut tidak akan dihilangkan dari sesuatu kecuali ia akan menjadi jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepada seseorang tentang perihal yang terdapat pada dirinya yang tidak beliau sukakan. Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika ada seseorang yang datang menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu terdapat warna kuning dari sisa minyak zafaran pada diri orang tersebut. Sebenarnya beliau tidak menyukakan hal ini, akan tetapi beliau tidak berkata apapun kepada orang tersebut. Ketika orang itu telah pergi, beliau berkata kepada sebahagian orang yang sedang duduk bersama beliau, "Andai kata kalian menegurnya, apakah dengan begitu ia akan menghilangkan warna kuning tersebut?" Beliau juga tidak segan-segan untuk meminta izin kepada budak kecil. Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika ditawarkan kepada beliau segelas air, kemudian beliau meminumnya. Waktu itu terdapat seorang budak kecil yang sedang duduk di samping kanan beliau, manakala di samping kiri beliau telah duduk orang-orang yang sudah tua. Beliau berkata kepada budak kecil tersebut, "Wahai budak kecil, apakah kamu mengizinkan kepadaku untuk memberikan gelas ini kepada para orang tua tersebut?" Budak kecil tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak akan memberikan kelebihan air yang baginda minum kepada orang lain." Beliau pun menyerahkan gelas tersebut kepada budak kecil tersebut. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat salah satu sahabatnya selama 3 hari, maka beliau akan menanyakannya. Jika ia memang sedang tiada, maka beliau akan mendoakannya, dan jika ia berada di rumah, beliau akan mengunjungi dan jika ia sakit, beliau akan menziarahinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan maaf kepada orang yang berhak mendapatkannya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Para sahabat secara langsung mencegah dan menghardik orang tersebut. Beliau berkata, "Maksudnya, biarkan ia kencing, jangan kalian ganggu, siramlah kencingnya dengan setimba air, karena kalian diutus hanya untuk memberikan kemudahan dan kalian diutus bukan untuk mempersulit." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan teladan kepada setiap suami muslim untuk mempergauli istri mereka dengan baik dan lembut.
Ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu, beliau merasa maklum atas hal tersebut, beliau menghormati fitrah dan sifat perempuannya. Dalam hal ini ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa pada suatu hari sebahagian para sahabat sedang berada bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datang satu nampan makanan yang dikirim oleh Salamah radhiyallahu anha dan diletakkan di hadapan beliau. Beliau berkata kepada kami, "Mari, sila makan," sambil meletakkan tangan beliau di atas makanan, dan kami juga melakukan hal yang sama sehingga kita makan bersama. Padahal saat itu, Aisyah sedang membuat makanan. Ketika ia melihat makanan yang dikirim oleh Salamah, ia pun mempercepat masaknya. Ketika selesai masak, ia langsung membawanya dan meletakkan di hadapan para sahabat serta mengambil nampan Salamah kemudian memecahkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Makanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari nampan Aisyah, ibu kalian sedang cemburu. Setelah itu beliau memberikan nampan Aisyah kepada Salamah sebagai ganti, dan beliau berkata, makanan diganti dengan makanan dan pinggan diganti dengan pinggan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha, beliau kadang-kadang bercanda dengan mengajaknya berlomba dengan berlari cepat. Kadang-kadang Aisyah yang menang dan terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menang. Kemudian beliau berkata, "Semalam kamu yang menang, sekarang berganti saya yang menang." Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, pada suatu hari, saya mendengar suara beberapa orang Habsyi dan yang lain sedang bermain pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada saya, "Apakah kamu ingin melihat mereka bermain?" Saya menjawab, "Benar." Maka beliau mengutus seseorang kepada mereka untuk pergi ke masjid. Setelah itu beliau berdiri di antara dua pintu dan meletakkan tangan di atas pintu dengan menjulurkannya. Sedangkan saya meletakkan dagu di atas tangan beliau dan melihat mereka bermain. Setelah beberapa saat beliau berkata kepada saya, "Apakah kamu sudah puas?" Saya menjawab, "Sudah." Beliau pun memberikan isyarat kepada mereka untuk menyelesaikan permainan dan pergi meninggalkan tempat itu. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa pada suatu hari, ia melihat orang-orang Habsyi bermain dengan belati mereka di dalam masjid. Ketika Umar radhiyallahu anha membentak mereka, maka beliau berkata kepadanya, "Wahai Umar, biarkan Bani Arfidah bermain." Di antara bukti bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memperhatikan tentang hal mempergauli istri dan keluarga dengan baik dan lembut adalah riwayat yang mengatakan bahwa beliau tidak pernah marahkan istri-istri beliau ketika mereka mengoreksi ucapan beliau, dan juga ada di antara mereka yang menjauhi beliau selama 1 hari 1 malam. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Sesungguhnya aku mengetahui perbezaan kamu, apakah kamu sedang marah atau tidak?" Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Bagaimana cara baginda mengetahuinya?" Beliau berkata, "Jika kamu sedang tidak marah, maka kamu akan berkata, 'Tidak, demi Tuhan Muhammad.' Dan jika kamu sedang marah, maka kamu akan berkata, 'Tidak, demi Tuhan Ibrahim.'" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Baginda benar, ketika saya marah, maka saya tidak akan menggunakan namamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan wasiat kepada umatnya untuk berlaku baik kepada para istri. Pada waktu Haji Wada, beliau bersabda, maksudnya, "Wahai orang-orang, sesungguhnya bagi kalian terdapat hak yang wajib atas istri-istri kalian, dan begitu juga sebaliknya, bagi istri-istri kalian hak yang wajib atas kalian. Hak kalian atas istri-istri kalian adalah mereka tidak memasukkan orang yang kamu benci ke dalam rumah kalian, mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang keji lagi nyata, jika mereka melakukannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi izin kepada kalian untuk meninggalkan mereka di tempat tidur, maksudnya tidak menemaninya tidur dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika mereka telah berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka wajib bagi kalian memberi mereka sandang dan pangan dengan cara yang baik. Aku berwasiat kepada kalian agar memperlakukan istri-istri kalian dengan baik, karena sesungguhnya mereka adalah bagaikan tawanan yang tidak memiliki apa-apa bagi diri mereka, sesungguhnya kalian mengambil mereka berdasarkan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian meminta dihalalkan kemaluan mereka berdasarkan kalimat-kalimat Allah syariah, perintah dan hukumnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi wasiat agar mempergauli para istri dengan baik. Beliau menjelaskan bahwa sikap mengajak bercanda dan bermain kepada seorang istri merupakan sikap yang dianjurkan, dan bukan merupakan sebuah sikap yang tercela. Beliau bersabda, maksudnya, tiada hiburan dan permainan yang diperbolehkan kecuali dalam 3 hal, melatih kuda, memanah dan mengajak bercanda istri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang suami memukul istrinya, kecuali pada khutbah wada beliau yang telah saya sebutkan di atas. Pada suatu ketika dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mereka, para istri, telah rusak. Beliau berkata, pukullah mereka, tidak akan memukul mereka kecuali orang-orang yang jelek di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberlakukan para hamba sahaya dan pembantunya dengan baik dan lembut, karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau juga sosok yang membawakan risalah atau misi menyebarkan sikap toleransi dan persamaan kepada umat manusia. Beliau bersabda, maksudnya, ingatlah bahwa tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang selain Arab, begitu juga tiada keutamaan bagi orang selain Arab atas orang Arab, tiada keutamaan bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam dan tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Di antara bukti yang menguatkan akan hakikat apa yang saya ungkapkan ini adalah kejadian yang dialami oleh Zaid bin Haritsah, sahaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya seperti berikut. Pada suatu ketika, Sadi binti Talabah pergi mengunjungi kaumnya, yaitu Bani Mu'in. Pada waktu itu ia bersama puteranya yang bernama Zaid bin Haritha Al-Kabi. Setelah sampai pada kaumnya, tiba-tiba Bani Al-Kain menyerang Bani Mu'in. Mereka merampas harta benda, unta dan menawan budak-budak kecil, dan di antara budak-budak kecil yang tertawan adalah Zaid bin Haritha, sedangkan Zaid bin Haritha adalah budak kecil yang berumur 8 tahun. Kaum Al-Kain pun membawa Zaid ke pasar Ukas untuk dijual, dan ia dibeli oleh seorang pemimpin kaum Quraisy yang kaya raya, yaitu yang bernama Hakim bin Hizam bin Huwailid dengan harga 400 dirham. Selain membeli Zaid, ia juga membeli beberapa budak yang lain dan mereka dibawa pulang ke Makkah. Ketika bibinya yang bernama Khadijah binti Huwailid mengetahui jika dirinya telah kembali, maka Khadijah bergegas pergi menemui untuk mengucapkan salam dan selamat datang kepadanya. Kemudian Hakim bin Hizam berkata kepada Khadijah, wahai bibi, saya telah membeli beberapa budak kecil dari pasar Ukas, bibi boleh memilih di antara mereka yang bibi suka. Budak tersebut sebagai hadiah untuk bibi. Khadijah pun memeriksa satu persatu, dan pilihannya jatuh pada Zaid bin Haritha, karena ia melihat pada mukanya tanda-tanda keutamaan dan keluhuran nasabnya, dan ia langsung membawa Zaid pulang. Tidak lama setelah itu, Khadijah berkahwin dengan Muhammad bin Abdullah dan ia ingin memberi suatu kejutan dan hadiah kepada suaminya Muhammad. Ia tidak menemukan sesuatu yang lebih baik daripada hamba sahaya yang dimilikinya yang bernama Zaid bin Haritha. Maka Khadijah menghadiahkan Zaid bin Haritha kepada Muhammad. Ketika Zaid bin Haritha, budak kecil yang sangat beruntung itu bahagia hidup bersama Muhammad dan mendapatkan keberuntungan karena selalu bersama beliau serta dapat mengenalnya. Namun di tempat yang lain terdapat ibu Zaid yang bernama Sada selalu diliputi duka yang mendalam dan rasa sedih karena telah kehilangan putra tercintanya. Air matanya selalu mengalir, hatinya selalu bersedih dan tidak dapat tenang karena selalu memikirkan putra tercinta, Zaid bin Haritha. Kesedihan ia tersebut semakin bertambah berat dan mendalam karena ia tidak mengetahui tentang kabar putranya. Apakah Zaid masih hidup, sehingga ia masih ada harapan untuk bertemu kembali ataukah ia sudah mati, sehingga tidak harapkah untuk kembali semula. Manakala bapaknya, yaitu Haritha, tidak pernah berhenti untuk mencari di seluruh kawasan dan selalu bertanya kepada setiap kafilah. Ia ungkapkan kesedihan tersebut melalui bait-bait syair kesedihan yang begitu menyayat hati. Tanda pagar. Aku selalu menangis untuk putraku yang bernama Zaid, dan aku tidak mengetahui kabarnya sekarang, apakah ia masih hidup, sehingga masih terdapat harapan untuk bertemu ataukah ia telah dijemput oleh ajal. Tanda pagar, demi Allah, aku tidak mengetahui dan aku bertanya, apakah kamu telah diculik oleh hamparan tanah atau kamu telah diculik oleh gunung, wahai anakku? Tanda pagar, setiap matahari terbit, maka hal itu mengingatkanku padanya dan setiap kali matahari mulai terbenam, maka kenangan-kenangan bersamanya selalu muncul. Tanda pagar, aku akan memaksa diriku untuk berjalan di atas bumi dan aku tidak akan merasa letih, walaupun unta merasa letih. Tanda pagar, oh hidupku, maksudnya putranya yang bernama Zaid, aku rela mengorbankan nyawaku demi kamu, karena setiap orang pasti akan mati, meskipun ia terbuai angan-angan. Pada musim haji, sekelompok orang dari kaum Zaid bin Haritha pergi menunaikan haji. Ketika sedang tawaf di sekitar Ka'bah, mereka bertatapan muka dengan Zaid. Mereka pun saling kenal dan saling bertukar pertanyaan. Tatkala mereka telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka mereka bergegas kembali pulang dan menyampaikan berita gembira tersebut kepada ayah Zaid yang bernama Harithah dan menceritakan kepadanya tentang apa yang telah mereka dengar tentang anaknya.
Haritha pun bergegas menyiapkan segala keperluan untuk melakukan perjalanan ke Makkah, tidak lupa juga ia menyiapkan sejumlah uang untuk membayar tebusan bagi putra tercinta. Dalam perjalanan ini, Haritha mengajak serta saudara maranya yang bernama Ka'b. Mereka langsung memulakan perjalanan menuju kota Makkah. Setelah sampai di Makkah, mereka berdua menemui Muhammad bin Abdullah dan berkata kepadanya, "Wahai Ibn Abd al-Muttalib, kalian adalah jiran Ka'bah, kalian membebaskan orang yang tertawan, memberi makan kepada orang yang lapar dan menolong orang yang sedang tertimpa musibah. Kami datang kepada kalian tidak lain untuk membicarakan tentang anak kami yang berada bersamamu, kami membawa sejumlah uang sebagai tebusan bagi anak kami tersebut, maka bermurah hatilah kepada kami dan mintalah tebusan berapapun yang kamu inginkan." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa anak lelaki kalian yang kamu maksudkan?" Mereka berdua menjawab, "Hamba sahayamu yang bernama Zaid bin Harithah." Beliau berkata, "Apakah kamu inginkan sesuatu yang lebih baik dari uang tebusan?" Mereka berdua bertanya, "Apa itu?" Beliau berkata, "Aku akan memanggilnya untuk kalian, dan kita memberikan pilihan kepadanya. Jika ia memilih kalian, maka bawalah ia tanpa uang tebusan, namun jika ia memilih aku, maka sungguh demi Allah, aku bukanlah sosok yang membenci seseorang yang telah memilih diriku." Mereka berdua berkata, "Anda sungguh-sungguh telah berlaku adil." Beliau pun memanggil Zaid bin Harithah dan bertanya kepadanya, "Siapakah kedua orang ini?" Zaid berkata, "Ini adalah bapakku, ia bernama Harithah bin Syurahbil, dan yang ini adalah pamanku, ia bernama Ka'b." Kemudian beliau berkata, "Kami telah bersepakat mempersilahkan kepadamu untuk memilih antara pergi bersama mereka berdua atau tetap tinggal bersamaku." Tanpa ragu-ragu Zaid menjawab, "Aku memilih tetap tinggal bersamamu." Mendengar jawaban Zaid tersebut, ayahnya langsung berkata, "Celakalah kamu wahai Zaid, apakah kamu lebih memilih menjadi hamba sahaya daripada pulang kembali kepada kedua orang tuamu?" Zaid menjawab, "Karena sesungguhnya saya melihat sesuatu pada diri lelaki ini, yang dimaksudkan adalah Muhammad dan saya tidak ingin berpisah dengannya selamanya." Ketika menyaksikan dan mendengar jawaban Zaid tersebut, Muhammad langsung memegang tangan Zaid dan membawanya keluar menuju Ka'bah. Beliau berdiri bersama Zaid di Hijr Ismail di tengah-tengah kerumunan kaum Quraisy, kemudian Muhammad berkata, "Wahai kaum Quraisy, saksikanlah bahwa ia, Zaid, adalah anakku, ia akan mewarisiku dan aku juga akan mewarisinya." Mendengar ucapan Muhammad tersebut, hati Harithah dan Ka'b pun bergembira. Mereka merelakan putranya tetap tinggal bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun kembali pulang dengan hati bahagia, tenang dan puas. Sejak saat itu, Zaid bin Harithah dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad sampai Muhammad diangkat menjadi seorang rasul dan Islam menghapuskan sistem pengangkatan anak. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab 33:5, yang artinya, "Panggillah mereka anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah." Setelah itu, Zaid pun dipanggil dengan nama asalnya, yaitu Zaid bin Harithah. Lihatlah bagaimana Zaid bin Harithah lebih memilih tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba sahaya daripada pulang bersama ayahnya menjadi orang yang merdeka, mulia, memiliki jabatan tinggi serta dapat membahagiakan hati ayahnya. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Zaid jika tidak karena ia telah tertawan oleh sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baik dan bersifat kebapaan terhadap dirinya, tertawan oleh perasaan kasih sayang yang begitu mendalam yang ia peroleh dari sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuat beliau semakin memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap diri Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membalas sikap Zaid tersebut dengan cara memerdekakannya, menjadikannya orang yang mulia dan terhormat. Tidak hanya itu, beliau pun mengkawinkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy, anak perempuan paman beliau dan termasuk wanita mulia dan terhormat di kalangan kaum Quraisy. Hari pun berlalu, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Zaid bin Harithah menjadi panglima tentara perang yang diutus kepada kaumnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Zaid terbunuh, maka ia digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib, dan jika Ja'far terbunuh, maka ia digantikan oleh Abdullah bin Rawa'ah." Dan di antara tentara yang dipimpin oleh Zaid terdapat Khalid bin Walid, Ja'far dan Ibn Rawa'ah. Zaid bin Harithah yang sebelumnya adalah seorang hamba sahaya berubah menjadi orang yang merdeka sekaligus menjadi seorang panglima tentara perang. Ketika Zaid bin Harithah terbunuh dalam peperangan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakannya dengan cara mengangkat putranya yang bernama Usamah bin Zaid menjadi panglima tentara perang yang diutus ke negeri Syam.
Dan di antara tentara yang dipimpin Usama terdapat dua sosok mulia dan yang nantinya akan menjadi khalifah bagi umat Islam. Orang tersebut adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berkata tentang Usama, orang yang dicintakan, anak orang yang dicintakan. Ini adalah salah satu contoh sikap beliau yang baik dan lembut terhadap salah seorang sahabat yang beliau berikan selama 20 tahun. Yaitu beliau berikan mulai sejak masih budak kecil, waktu muda sampai ia berkahwin. Setelah itu, apa yang beliau berikan kepada Zaid, selanjutnya diberikan kepada anaknya yang bernama Usamah bin Zaid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar telah memberikan contoh teladan di dalam hal memperlakukan dan mempergauli orang lain dengan baik dan ramah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memperlakukan para hamba sahaya dengan sangat baik dan lembut pada zaman di mana sikap bangga dengan nasab dan keturunan merupakan salah satu sikap yang memiliki tempat khusus di dalam kehidupan masyarakat. Beliau bersabda, "Maksudnya, janganlah salah satu di antara kalian berkata, abdi, budak lelakiku, dan amati, budak perempuanku. Karena kalian semua adalah abid, hamba-hamba lelaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para wanita kalian semuanya adalah hamba-hamba perempuannya. Akan tetapi hendaknya ia berkata, gulami anak lelaki kecilku, jariyati anak perempuan kecilku, fataya dan fatati anak-anak mudaku." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para hamba sahaya adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hamba-hamba manusia. Beliau bersabda, maksudnya, seorang hamba sahaya hendaknya jangan sampai berkata, Rabi tuanku lelaki, dan Rabati tuanku perempuan. Akan tetapi hendaknya ia berkata, Sayyidi dan Sayyidati. Karena kalian semua adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan penghambaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang sikap baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memperlakukan dan mempergauli orang lain dengan baik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang yang pernah menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bercerita, pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan, namun saya menyibukkan diri dengan budak-budak kecil yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba beliau telah memegang pakaianku dari belakang, dan saya menoleh kepadanya. Beliau pun tersenyum dan berkata, wahai Unais, pergilah seperti yang aku perintahkan kepadamu. Anas bin Malik menambahkan, saya menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun, beliau tidak pernah sekalipun berkata kepadaku, jika saya melakukan atau meninggalkan sesuatu, beliau juga tidak pernah berkata, kenapa kamu lakukan, atau mengapa kamu tinggalkan. Beliau juga tidak pernah mencela aku, jika beliau memerintahkan sesuatu kepadaku sedangkan saya bermalas-malasan dalam melakukannya. Jika ada salah seorang anggota keluarga beliau yang mencelaku, maka beliau akan berkata, biarkan sahaja, sesuatu jika telah ditakdirkan, maka pasti akan terjadi. Sikap memperlakukan dan mempergauli orang lain dengan baik dan ramah tidak akan dapat dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki akhlak dan perilaku yang baik serta lurus. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memiliki adab atau akhlak yang agung di dalam hal makan, minum dan kebersihan. Semua ini merupakan aktiviti kehidupan sehari-hari beliau. Sebagai contoh, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak makan roti dan daging, maka beliau akan mencuci kedua tangannya dengan baik. Jika sedang duduk untuk makan, maka beliau akan memakan makanan yang ada di dekatnya sahaja. Beliau juga memerintahkan seorang budak kecil yang saat itu sedang makan bersama beliau untuk mempraktikkan adab tersebut. Beliau berkata kepadanya, wahai budak kecil, bacalah basmalah dan makanlah dengan tangan kanan serta ambillah makanan yang berada di dekatmu. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Bagaimana tidak, beliau tidak pernah bernafas di dalam gelas ketika sedang minum, akan tetapi jika beliau ingin bernafas ketika sedang minum, maka beliau akan mengangkat gelas terlebih dahulu dari mulutnya. Beliau melarang seseorang yang sedang minum dengan bernafas di dalam gelas. Jika ia ingin bernafas, maka hendaknya ia menjauhkan gelas terlebih dahulu dari mulutnya, setelah itu baru bernafas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tidak sukakan memakan bawang putih, bawang merah dan bawang bakung atau bawang perai. Ini karena beliau selalu berbicara dengan malaikat Jibril. Bau tidak sedap yang ditimbulkan sebab memakan bawang tidak layak bagi seorang utusan seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara adab atau akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hal makanan adalah beliau tidak pernah mencela satu macam makanan sekalipun. Jika beliau berselera terhadap salah satu makanan, maka ia memakannya, apabila tidak, maka beliau akan meninggalkannya.
Namun ketika ada bermacam menu makanan yang tidak biasa beliau makan dan beliau tidak menyukakannya, maka beliau meninggalkan. Akan tetapi pada waktu yang sama beliau juga tidak melarang orang lain yang telah terbiasa memakan dan yang berselera untuk mencicipinya. Pada suatu ketika, beliau dijamu dengan deap haiwan melata sejenis kadal, yang dibakar, namun beliau tidak mencicipinya dan ia juga tidak mengharamkannya. Beliau memberikan alasan kenapa beliau tidak mau mencicipinya dengan alasan karena deap tidak terdapat di tempat tinggal beliau dan tidak merupakan makanan mereka. Jika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersin, maka beliau akan menahan suaranya agar tidak terlalu keras. Beliau menutup dengan pakaian atau tangannya atau beliau menutup wajah dan mulut secara bersamaan. Jika beliau tidak menyukakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, maka beliau tidak langsung mengkritiknya dengan menyebutkan nama secara khusus, akan tetapi beliau menggunakan ungkapan, "Mabalu aqwamin yafaluna kada wa kada." Bagaimana keadaan kaum yang melakukan begini dan begini? Sering sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk selalu ramah dan tersenyum. Beliau bersabda, maksudnya, setiap kebaikan adalah sedekah, dan di antara kebaikan adalah memasang wajahmu dengan penuh senyum dan ceria ketika bertemu dengan saudaramu, dan mengisikan air yang berada di timbamu ember ke dalam wadah air milik saudaramu. Ali bin Abu Thalib K.W. menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang selalu bermuka ceria, ramah, lemah lembut akhlaknya, halus dan selalu tersenyum. Beliau adalah sosok yang paling banyak tersenyum setiap bertemu dengan para sahabatnya, selalu serius, nampak tertarik dan memperhatikan dengan serius terhadap setiap pembicaraan mereka. Kadang-kadang beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Disebutkan juga bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang paling sukakan tersenyum dan tertawa, menyenangkan dan berlaku ringan tangan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika sedang berada di rumah bersama keluarga, maka beliau selalu ceria, tersenyum dan tertawa. Keceriaan dan kemurahan senyumnya tidak hanya terbatas ketika berada di dalam rumah bersama keluarga sahaja, akan tetapi juga ketika sedang berada di luar rumah. Dengan setiap orang, beliau selalu menampakkan muka yang ceria dan selalu dihias dengan senyuman. Beliau bersabda, maksudnya, segarkan dan hiburlah hati serta pikiran Anda secara berkala, karena hati dan pikiran jika telah lelah, maka akan buta, tidak mampu untuk digunakan berpikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sosok yang paling sukakan bermain dan bercanda ria dengan anak-anak. Beliau adalah sosok orang yang paling sukakan bercanda dan melucu ketika sedang berada di rumah bersama keluarga. Canda dan lelucuannya adalah yang sesuai dengan kedudukan beliau yang tinggi dan sosok yang mulia dan luhur. Beliau memang gemar bercanda, akan tetapi ketika bercanda, ia tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali yang hak. Oleh karena itu lelucon dan canda yang diriwayatkan dari beliau semuanya dalam bentuk bahasa kinayah, menggunakan kata-kata yang tidak terang atau metonimi, dan tauriyah menggunakan sebuah kata yang memiliki dua arti, pertama arti yang dekat dan kedua arti yang jauh. Yang diinginkan adalah arti yang jauh. Beliau bersabda, maksudnya, aku bercanda, akan tetapi aku tidak mengucapkan kecuali yang hak. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, naikkan saya ke atas punggung unta. Beliau menjawab, tidak, aku tidak akan menaikkanmu ke atas punggung unta, tetapi aku akan menaikkan kamu ke atas punggung anak unta. Wanita tersebut berkata, apa yang dapat saya lakukan dengan anak unta? Karena anak unta tidak kuat menahan berat badanku. Beliau berkata, setiap unta pasti anak unta juga. Jika seseorang dipuji karena ia merupakan sosok yang selalu tersenyum, humoris, ramah, selalu menghormati tetamu dan karena mempunyai sifat-sifat terpuji yang lain, maka semua itu sebenarnya telah terkumpul di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda berbicara tentang sikap dan perilaku baik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya Anda memperhatikan faktor-faktor utamanya. Oleh yang demikian, maka Anda akan menemukan di dalam sikap toleransi dan kelapangan dada beliau, hatinya yang suci dan bersih, kesabaran beliau yang luar biasa, kearifan dan kebijaksanaan beliau yang benar-benar kokoh, suka memaafkan, kezuhudan dan ketawaduan beliau yang sangat luar biasa serta ramah dan kasih sayang beliau yang selalu menyelimuti semua orang. Jika semua ini telah dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin beliau tidak memiliki sikap dan perilaku yang sangat baik kepada orang lain?